Nasihat Abu Nawas untuk istri yang merasa tidak dihargai. Pada suatu hari, seorang wanita datang kepada Abu Nawas dengan wajah yang penuh duka. Wanita itu adalah istri seorang pedagang kaya, tetapi meski hidup berkecukupan, ia merasa hidupnya hampa. Ia merasa bahwa semua usahanya dalam mengurus rumah tangga, menjaga anak-anak, dan melayani suaminya tidak dihargai. Ia merasa diabaikan dan tidak mendapatkan kasih sayang yang layak dari suaminya. Dengan penuh kesedihan, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku datang kepadamu karena hatiku teramat pedih. Suamiku tidak pernah menghargai apa yang aku lakukan. Aku lelah mencurahkan seluruh tenagaku untuk keluarga ini, tapi dia tidak pernah memujiku atau menunjukkan rasa terima kasihnya. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas mendengar keluhan wanita itu dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan dan memandang wanita itu dengan tatapan penuh kasih sayang. "Saudariku," kata Abu Nawas lembut, "setiap manusia memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan ini. Apa yang kau rasakan adalah hal yang wajar, karena hati manusia memang selalu menginginkan pengakuan atas segala usaha yang dilakukan. Namun, ada sebuah rahasia besar dalam hidup yang perlu kau pahami agar hatimu tenang." Wanita itu menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Ia ingin sekali mendengar nasihat yang dapat meredakan rasa sakit hatinya. Abu Nawas melanjutkan, "Ketahuilah, saudariku, bahwa pengakuan dan penghargaan yang sejati tidak selalu datang dari manusia. Seringkali manusia lupa untuk mengucapkan terima kasih, bahkan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup mereka. Namun, Allah tidak pernah lalai. Setiap tetes keringat yang kau keluarkan, setiap malam yang kau habiskan dengan begadang demi anak-anakmu, setiap masakan yang kau sajikan dengan cinta, semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya." Wanita itu terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. "Tapi, wahai Abu Nawas," tanyanya lirih, "bagaimana aku bisa merasa cukup dengan penghargaan dari Allah saja, sementara aku tetap harus menghadapi suamiku setiap hari yang seolah tidak peduli?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Saudariku, rasa cukup itu datang dari hati yang bersyukur. Aku ingin kau melakukan sesuatu mulai hari ini. Setiap kali kau merasa tidak dihargai oleh suamimu, ingatlah bahwa Allah lah yang paling berhak memberikan penghargaan atas semua usahamu. Lakukan segala sesuatu dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari suamimu. Ketika hatimu ikhlas, kau akan merasakan kedamaian yang luar biasa." Kemudian Abu Nawas mengajaknya untuk memahami sebuah perumpamaan. Bayangkan ada seorang pelukis yang melukis sebuah karya seni yang indah. Jika ia terus-menerus berharap semua orang memuji lukisannya, ia akan kecewa, karena tidak semua orang akan mengerti keindahan yang ia ciptakan. Namun, jika ia melukis karena cinta dan niat untuk mengungkapkan jiwanya, maka ia akan merasa bahagia tanpa peduli dengan apa kata orang. Begitu pula dengan hidupmu, saudariku. Jadilah seperti pelukis itu. Lakukan semua yang kau lakukan karena cinta kepada Allah, maka kau tidak akan merasa kehilangan penghargaan manusia. Wanita itu mengangguk pelan. Kata-kata Abu Nawas mulai masuk ke dalam hatinya. Namun, ia tetap bertanya, "Bagaimana jika aku tetap merasa sedih, wahai Abu Nawas? Karena bagaimanapun, aku hanyalah manusia biasa yang kadang membutuhkan perhatian." Abu Nawas tersenyum lagi. "Itu wajar, saudariku. Tidak ada manusia yang sempurna dalam keikhlasan. Namun, setiap kali kesedihan itu datang, berdoalah kepada Allah. Ceritakan segala keluhanmu kepadanya, karena dia adalah pendengar terbaik. Selain itu, cobalah untuk berbicara dengan suamimu. Jelaskan apa yang kau rasakan, tapi lakukan dengan lembut, tanpa menyalahkan. Kadang-kadang, manusia hanya butuh diingatkan, karena mereka tidak menyadari apa yang mereka abaikan." Wanita itu menghela napas panjang. Ia merasa lebih ringan setelah mendengar nasihat dari Abu Nawas. Ia berterima kasih dengan tulus kepada Abu Nawas, lalu pulang ke rumahnya dengan hati yang lebih tenang. Ia mulai mencoba menjalani nasihat Abu Nawas, melakukan semua pekerjaannya dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Setiap kali hatinya merasa sedih, ia mengingat bahwa Allah selalu melihat usahanya dan bahwa pahalanya jauh lebih besar daripada penghargaan manusia. Beberapa waktu kemudian, wanita itu kembali menemui Abu Nawas dengan senyuman di wajahnya. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mencoba mengikuti nasihatmu, dan hatiku kini jauh lebih tenang. Suamiku memang belum banyak berubah, tapi aku merasa lebih kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih atas hikmah yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Alhamdulillah, saudariku, ingatlah selalu, bahwa dalam hidup ini, yang terpenting adalah hubunganmu dengan Allah.
Jika hubungan itu baik, maka hatimu akan selalu menemukan ketenangan, meski dunia tidak selalu sesuai dengan harapanmu. Wanita itu terdiam sejenak, merenungkan lebih dalam apa yang dikatakan Abu Nawas. Ia merasa telah menemukan secercah ketenangan, namun masih ada satu hal yang ingin ia tanyakan. Dengan suara yang sedikit ragu, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah aku salah jika sesekali berharap suamiku berubah? Aku tahu aku harus ikhlas, tapi tidakkah aku berhak menginginkan kebahagiaan bersama suami yang lebih memahami?" Abu Nawas mengangguk perlahan, memahami kegelisahan wanita itu. "Saudariku," katanya dengan nada lembut, "berharap itu tidak salah, bahkan itu manusiawi. Namun, perlu kau pahami bahwa perubahan seseorang tidak selalu bisa kita kendalikan. Hati manusia berada di tangan Allah, dan hanya Dia yang mampu membolak-balikannya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan memberikan teladan. Berdoalah kepada Allah, mintalah dengan sepenuh hati agar Dia melunakkan hati suamimu. Namun, jangan lupa untuk memperbaiki dirimu sendiri, karena perubahan yang dimulai dari diri sendiri seringkali menginspirasi orang lain untuk berubah juga." Wanita itu tertegun mendengar nasihat tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada kekurangan suaminya, tanpa memikirkan apakah dirinya sudah menjadi istri yang benar-benar baik menurut ajaran Islam. "Wahai Abu Nawas," ujarnya dengan air mata yang mulai mengalir, "aku merasa malu kepada Allah. Selama ini aku hanya mengeluhkan sikap suamiku, tetapi aku lupa untuk introspeksi. Aku akan mencoba menjadi lebih baik, seperti yang kau katakan." Abu Nawas tersenyum penuh kehangatan. "Itulah jalan yang benar, saudariku. Ingatlah, kehidupan rumah tangga adalah ladang amal yang besar. Setiap kesabaran yang kau tanam, setiap pengorbanan yang kau lakukan, semuanya adalah benih-benih pahala yang akan kau tuai di akhirat kelak. Jangan pernah merasa usahamu sia-sia, karena Allah Maha Melihat dan Maha Menghargai." Setelah berbincang cukup lama, wanita itu pun pamit dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Setiap hari ia bangun dengan niat baru, menjalani hidup sebagai istri yang ikhlas, penuh cinta, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga mulai berbicara dengan suaminya dengan lebih lembut, mengungkapkan perasaannya tanpa menyalahkan. Awalnya, suaminya terlihat acuh, tetapi lambat laun, ia mulai menyadari perubahan dalam sikap istrinya. Suaminya yang sebelumnya jarang memberikan perhatian, mulai melirik istrinya dengan tatapan berbeda. Ia melihat bagaimana istrinya selalu tersenyum meski tugas-tugas rumah tangga begitu banyak. Ia menyaksikan bagaimana istrinya mengurus anak-anak dengan sabar dan penuh kasih sayang, tanpa mengeluh. Suami itu mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, rasa syukur. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, suami itu mendekati istrinya. "Wahai istriku," katanya dengan suara pelan, "aku menyadari sesuatu yang selama ini aku abaikan. Kau adalah wanita yang luar biasa. Aku telah lalai untuk menghargai semua yang kau lakukan untuk keluarga ini. Aku memohon maaf atas sikapku selama ini." Istri itu terkejut mendengar kata-kata suaminya. Hatinya terasa hangat, dan air matanya pun mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak menyangka bahwa perubahan kecil yang ia mulai dari dirinya sendiri mampu menyentuh hati suaminya. "Alhamdulillah," katanya lirih, "aku tidak menginginkan apa-apa darimu selain keberkahan dari Allah. Jika kau mau berubah menjadi lebih baik, itu adalah anugerah yang luar biasa bagiku." Malam itu menjadi awal yang baru bagi rumah tangga mereka. Suami istri itu mulai membangun hubungan yang lebih baik, saling menghargai, dan saling mendukung dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa kunci kebahagiaan rumah tangga bukanlah kesempurnaan, melainkan rasa syukur, saling memahami, dan keikhlasan untuk menerima satu sama lain. Kisah ini tersebar ke kalangan tetangga mereka, dan banyak yang kagum dengan perubahan pasangan tersebut. Mereka sering bertanya kepada wanita itu apa yang telah ia lakukan sehingga suaminya bisa berubah. Dengan rendah hati, ia selalu menjawab, "Semua ini berkat nasihat Abu Nawas yang membuatku sadar bahwa penghargaan manusia hanyalah bonus. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha ikhlas dan mencari ridha Allah." Namun, wanita itu tidak berhenti di situ. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk belajar bersama, membahas kitab-kitab Islam, dan memperbaiki diri. Ia selalu mengingatkan, kita tidak bisa memaksa orang lain berubah, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Insya Allah, perubahan kecil itu akan membawa keberkahan yang besar. Di suatu waktu, wanita itu kembali menemui Abu Nawas untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan senyum penuh kebahagiaan, "nasihatmu telah mengubah hidupku.
Aku tidak hanya merasa lebih damai, tetapi rumah tanggaku kini dipenuhi cinta dan keberkahan. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, segala puji hanya bagi Allah, saudariku. Kebahagiaan yang kau rasakan adalah buah dari ikhlas dan usahamu sendiri. Ingatlah selalu, bahwa jalan menuju kebahagiaan bukanlah dengan mengharapkan kesempurnaan orang lain, melainkan dengan memperbaiki diri dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Kisah wanita itu menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Dari rasa sakit dan kesedihan, ia menemukan jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Dan semua itu dimulai dari nasihat sederhana Abu Nawas yang mengajarkan arti ikhlas dan syukur dalam menjalani hidup. Setelah pertemuan terakhir dengan Abu Nawas, wanita itu pulang dengan hati yang benar-benar dipenuhi rasa syukur. Ia mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan pola pikir yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kekurangan suaminya sebagai sumber kesedihan, melainkan sebagai peluang untuk menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan ketulusan. Sebaliknya, ia juga semakin sadar untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala keluh kesah yang dulu pernah ia lontarkan. Wanita itu mulai rutin bangun lebih awal, menyambut pagi dengan doa dan sujud yang khusyuk. Dalam doa-doanya, ia selalu meminta kepada Allah agar keluarganya diberikan keberkahan, suaminya diberi hidayah, dan hatinya sendiri diberi kekuatan untuk terus sabar. Ia juga mulai menanamkan kebiasaan baru di dalam rumah, seperti membaca Al-Quran bersama anak-anaknya dan mengajarkan mereka adab-adab Islami. Hari demi hari berlalu, dan perubahan kecil itu mulai menunjukkan hasilnya. Suaminya, yang dulu sering pulang dengan wajah lelah dan penuh keluhan, mulai merasa rumahnya adalah tempat terbaik untuk mencari ketenangan. Setiap kali ia pulang, ia disambut dengan senyum tulus istrinya dan tawa riang anak-anaknya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam atmosfer rumah mereka, sesuatu yang dulu ia abaikan, cinta dan kedamaian. Pada suatu malam yang sejuk, setelah makan malam selesai, suami itu duduk di ruang tamu bersama istrinya. Anak-anak mereka sudah tidur, dan hanya ada mereka berdua yang menikmati keheningan malam. Dengan suara yang agak serak karena rasa haru, suaminya memulai pembicaraan, "Wahai istriku, selama ini aku tidak pernah bertanya, tapi kini aku ingin tahu. Apa yang membuatmu tetap bersabar selama ini? Apa yang membuatmu bertahan meski aku sering mengabaikanmu?" Istri itu menatap suaminya dengan lembut. Ia tersenyum kecil sebelum menjawab, "Karena aku tahu, segala sesuatu yang aku lakukan bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Allah. Aku tahu, Allah mencatat setiap usaha kecilku, bahkan air mataku. Aku percaya bahwa di balik setiap ujian, Allah selalu menyiapkan pahala yang besar. Dan aku juga percaya, jika aku berbuat baik kepadamu, maka itu adalah cara terbaik untuk mendekatkan diriku kepadanya." Mendengar jawaban itu, suaminya terdiam. Kata-kata istrinya seperti menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia merasa malu kepada dirinya sendiri, karena selama ini ia begitu lalai dalam menjalankan perannya sebagai suami. "Aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara bergetar. "Selama ini aku sibuk dengan urusan dunia, tapi aku lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di sini, di rumah, bersama istri dan anak-anakku." Sejak malam itu, suami istri tersebut sepakat untuk memulai lembaran baru dalam rumah tangga mereka. Suaminya mulai ikut dalam kegiatan yang istrinya lakukan, seperti membaca Al-Quran bersama anak-anak, menghadiri majelis ilmu, dan saling berbagi cerita sebelum tidur. Ia juga mulai bekerja dengan semangat baru, menyadari bahwa setiap rupiah yang ia bawa pulang adalah untuk keluarganya yang telah Allah amanahkan kepadanya. Di sisi lain, istri itu tetap istiqomah dalam perubahannya. Ia tidak berpuas diri hanya karena suaminya mulai berubah, tetapi terus berusaha memperbaiki diri. Ia bahkan mulai membantu para tetangga yang membutuhkan, berbagi pengalaman hidupnya dengan mereka yang memiliki masalah serupa. Banyak wanita lain yang datang kepadanya, meminta nasihat bagaimana menghadapi ujian rumah tangga. Ia selalu menjawab dengan satu kalimat yang kini menjadi prinsip hidupnya, "Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusanmu." Suatu hari, pasangan tersebut memutuskan untuk bertemu kembali dengan Abu Nawas. Kali ini, mereka ingin mengucapkan terima kasih secara langsung atas nasihat-nasihat bijaknya yang telah mengubah kehidupan mereka. Ketika mereka tiba di rumah Abu Nawas, mereka disambut dengan senyum hangat oleh pria bijak itu. "Wahai Abu Nawas," kata suami itu dengan penuh hormat, "aku datang ke sini bersama istriku untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyentuh hati istriku, dan melalui perubahannya, aku pun tersadarkan. Kini rumah tangga kami lebih damai, dan aku merasa lebih dekat kepada Allah." Abu Nawas tersenyum bijak. "Segala puji hanya milik Allah," jawabnya.
Aku hanyalah perantara. Ingatlah, wahai saudaraku, bahwa perjalanan menuju kebahagiaan rumah tangga tidak pernah berhenti. Setiap hari adalah ujian baru, dan setiap ujian adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selama kalian berdua saling mendukung dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam ketaatan, insya Allah kebahagiaan akan selalu bersama kalian. Kata-kata Abu Nawas menjadi penyemangat baru bagi pasangan itu. Mereka pulang dengan hati yang penuh keimanan, bertekad untuk terus memperbaiki diri dan menjalani rumah tangga yang diberkahi Allah. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung mereka, bahkan hingga tersebar ke wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka menjadi semakin kokoh. Anak-anak mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, mengikuti teladan kedua orang tuanya. Pasangan itu pun semakin aktif dalam dakwah, menyampaikan pengalaman hidup mereka kepada siapapun yang membutuhkan motivasi. Dan setiap kali mereka menceritakan perjalanan mereka, nama Abu Nawas selalu disebut sebagai sosok yang berjasa memberikan pencerahan di saat mereka hampir menyerah. Kisah ini menunjukkan bahwa dalam setiap ujian kehidupan, selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan bagi hambanya yang bersabar dan ikhlas. Dan nasihat sederhana dari seorang bijak seperti Abu Nawas dapat menjadi lentera yang menerangi jalan seseorang menuju kebahagiaan yang hakiki. Kisah pasangan itu terus menjadi pembelajaran yang berharga tidak hanya untuk keluarga mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Rumah mereka perlahan berubah menjadi tempat berkumpul yang penuh berkah. Setiap pekan, mereka mengadakan majelis kecil di rumah, di mana para tetangga diundang untuk berbagi cerita, mencari solusi bersama atas permasalahan hidup, dan belajar ilmu agama. Suaminya yang dulu acuh kini menjadi salah satu pembicara yang aktif, memberikan pandangannya tentang bagaimana seorang kepala keluarga seharusnya bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Ia seringkali menceritakan kesalahannya di masa lalu sebagai contoh agar orang lain tidak mengulangi hal yang sama. Kita sering lupa, katanya dalam sebuah pertemuan, bahwa istri bukan hanya pendamping, tapi juga amanah. Apa yang kita lakukan terhadap mereka, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Di sisi lain, istrinya menjadi figur yang dihormati oleh para wanita di kampung itu. Ia dikenal sebagai wanita yang sabar, bijak, dan penuh kasih. Banyak wanita yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik soal rumah tangga, mendidik anak, atau sekadar mencari teman bicara. Dalam setiap pertemuan, ia selalu mengingatkan satu hal penting, jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa doa kalian sia-sia. Karena Allah tidak pernah tidur, dan Dia selalu mendengar. Dalam salah satu majelis yang diadakan di rumah mereka, Abu Nawas tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Kehadirannya disambut dengan sukacita oleh pasangan itu dan para tetangga. Mereka semua duduk dengan khusyuk mendengarkan petua Abu Nawas, yang selalu mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Kali ini, Abu Nawas berbicara tentang pentingnya rasa syukur. Wahai saudara-saudaraku, ujar Abu Nawas, tidak ada yang lebih menenangkan jiwa selain rasa syukur. Orang yang bersyukur tidak akan merasa kekurangan, meskipun ia hidup dalam keterbatasan. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa tidak cukup, sekalipun ia memiliki segunung harta. Dalam rumah tangga, rasa syukur itu ibarat pelita. Ia menerangi jalan, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Setelah itu, Abu Nawas memandang langsung ke arah pasangan tersebut. Aku sangat bangga dengan kalian, katanya dengan senyum lembut. Kalian telah membuktikan bahwa setiap ujian, sebesar apapun, dapat diatasi dengan sabar dan syukur. Dan yang lebih penting, kalian telah menjadi contoh bagi banyak orang. Ingatlah, kebaikan yang kalian lakukan akan terus mengalir sebagai pahala, selama ada orang yang mengambil pelajaran dari kisah kalian. Pasangan itu tersenyum haru. Kehadiran Abu Nawas hari itu seperti melengkapi perjalanan panjang mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka merasa, nasihat yang pernah Abu Nawas berikan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah petunjuk yang benar-benar telah mengubah hidup mereka. Waktu pun terus berjalan, anak-anak pasangan tersebut tumbuh besar, dan mereka membawa warisan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Salah satu anak mereka, yang paling tua, bahkan menjadi seorang ulama yang dihormati di daerah itu. Ketika ditanya apa yang menjadi inspirasinya untuk mendalami ilmu agama, ia selalu menjawab, dari ibu dan ayahku. Mereka adalah cermin kesabaran dan keikhlasan. Dan aku tidak akan melupakan bagaimana nasihat seorang bijak bernama Abu Nawas telah mengubah keluarga kami. Di usia senja, pasangan itu hidup dengan damai dan bahagia. Mereka seringkali mengingat masa-masa sulit yang pernah mereka alami, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa syukur.
Mereka memahami bahwa setiap cobaan yang Allah berikan memiliki hikmah yang sangat besar, meskipun kadang sulit untuk dilihat pada awalnya. Mereka juga terus menjalin hubungan dengan Abu Nawas, yang meskipun semakin tua, tetap menjadi sosok yang penuh hikmah dan kebaikan. Pada suatu hari, ketika pasangan itu mengunjungi Abu Nawas untuk terakhir kalinya, mereka menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, hidup ini seperti perjalanan di padang pasir. Kita kadang merasa haus, kadang merasa tersesat. Tapi selama kita berpegang pada petunjuk Allah, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Dan kalian telah membuktikan bahwa dengan sabar, syukur, dan doa, setiap perjalanan akan berakhir di oase yang penuh berkah. Pasangan itu pulang dengan hati yang semakin penuh cinta kepada Allah. Hingga akhir hayat mereka, kisah ini terus dikenang oleh banyak orang sebagai pelajaran tentang bagaimana rumah tangga bisa menjadi ladang pahala dan jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dan nama Abu Nawas tetap harum sebagai seorang bijak yang dengan kata-katanya mampu mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Pasangan itu terus menjalani hidup dengan penuh berkah dan rasa syukur. Rumah mereka tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah pusat kebijaksanaan yang selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan bimbingan atau dukungan. Para tetangga sering datang untuk mendiskusikan masalah mereka, mulai dari urusan keluarga hingga persoalan kehidupan sehari-hari. Pasangan tersebut, dengan pengalaman yang mereka miliki, menjadi tempat bertanya yang diandalkan banyak orang. Suaminya, yang dulunya bersikap acuh dan kaku, kini dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bijaksana. Dalam setiap pertemuan, ia selalu mengingatkan para suami untuk menghargai istri mereka. Istri kita adalah pelita dalam rumah, ujarnya suatu hari dalam sebuah pertemuan. Jika kita padamkan pelita itu dengan kata-kata kasar atau sikap tidak peduli, rumah kita akan gelap. Tapi jika kita jaga cahayanya dengan kasih sayang, rumah kita akan selalu terang, bahkan di saat-saat tersulit. Sementara itu, istrinya tumbuh menjadi sosok panutan bagi kaum perempuan. Ia sering mengajarkan para wanita untuk tetap menjaga harga diri dan keimanan mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Kunci dari rumah tangga yang kokoh adalah doa, katanya kepada sekelompok ibu-ibu muda suatu hari. Doa adalah senjata yang paling kuat. Tidak ada hati yang tidak bisa dilembutkan oleh Allah jika kita memohon dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, seorang wanita muda datang kepada mereka dengan wajah penuh kesedihan. Ia baru saja menikah, namun sudah merasa suaminya tidak peduli dan tidak menghargainya. Dengan penuh kesabaran, pasangan itu mendengarkan ceritanya. Setelah selesai, sang istri memberikan nasihat yang ia pelajari dari pengalamannya. Sendiri, jangan pernah lelah berbicara kepada suamimu dengan hati yang lembut, katanya. Kadang mereka tidak menyadari kesalahan mereka karena tidak diberitahu. Tapi yang terpenting, mintalah kekuatan kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik penolong. Suami dari wanita muda itu pun kemudian diundang oleh suami pasangan tersebut. Mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Sang suami memberikan nasihat dengan penuh hikmah, tanpa menghakimi. Ia menceritakan bagaimana dirinya dahulu pernah melakukan kesalahan yang sama, dan bagaimana ia belajar untuk berubah. Jangan biarkan kesibukan dunia membuatmu lupa pada keluargamu, katanya. Harta, pekerjaan, semua itu penting. Tapi apa artinya jika rumahmu hancur? Keluarga adalah tempatmu kembali, tempat di mana kau seharusnya merasa paling damai. Wanita muda itu dan suaminya pulang dengan hati yang lebih ringan. Mereka mulai menerapkan nasihat yang diberikan oleh pasangan tersebut. Perlahan, hubungan mereka membaik, dan mereka menjadi pasangan yang lebih harmonis. Kisah ini menyebar di kalangan tetangga, menambah keyakinan mereka bahwa pasangan itu adalah berkah bagi komunitas mereka. Abu Nawas, yang sesekali masih mengunjungi mereka, merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi. Ia sering menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah karena telah menjadikan nasihat sederhana yang ia berikan sebagai sarana untuk kebaikan yang meluas. Dalam salah satu kunjungannya, Abu Nawas memberikan pesan mendalam kepada pasangan itu. Apa yang kalian lakukan di sini adalah dakwah dalam bentuk tindakan, katanya. Kalian tidak hanya berbicara, tetapi menunjukkan melalui perbuatan bagaimana Islam mengajarkan cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Jangan pernah berhenti, karena ini adalah ladang pahala yang terus tumbuh. Kisah ini tidak berhenti di situ. Anak-anak pasangan tersebut, yang tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan iman, meneruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua mereka. Anak tertua menjadi seorang ulama, anak kedua menjadi pengusaha yang dermawan, dan anak-anak lainnya memilih berbagai jalan yang penuh keberkahan. Mereka semua membawa pesan yang sama, pentingnya menghargai keluarga,
bersyukur dalam segala keadaan, dan selalu bergantung kepada Allah. Di akhir hayat mereka, pasangan tersebut dikenang sebagai sosok yang meninggalkan jejak kebaikan yang mendalam. Tidak ada yang melupakan bagaimana mereka, dengan segala kelemahan manusiawi yang mereka miliki, mampu mengubah diri dan lingkungan mereka menjadi lebih baik. Bahkan setelah mereka tiada, rumah mereka tetap menjadi tempat yang penuh berkah. Anak-anak mereka menjadikannya sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, meneruskan warisan kebaikan yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Dan Abu Nawas, meskipun telah tiada, tetap dikenang sebagai tokoh bijak yang nasihatnya mampu mengubah kehidupan banyak orang. Kata-katanya yang penuh hikmah tetap hidup di hati mereka yang pernah mendengarnya, menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mencari jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah bertahun-tahun berlalu, pasangan itu telah menjalani masa tua mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka menyaksikan anak-anak mereka tumbuh menjadi sosok-sosok yang membawa manfaat bagi masyarakat, meneruskan nilai-nilai yang telah mereka tanamkan sejak dini. Setiap hari mereka menghabiskan waktu dengan bercengkrama, mengulang kisah-kisah masa lalu, serta memanjatkan doa untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Rumah mereka, yang dulu sederhana, kini telah menjadi pusat ilmu dan hikmah yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dan mencari solusi atas masalah hidup. Pada suatu sore yang tenang, di mana matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, pasangan itu duduk di beranda rumah mereka, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Sang suami, dengan pandangan yang jauh menatap langit, berkata kepada istrinya, "Aku sering berpikir, apa jadinya hidup kita kalau saat itu aku tidak mendengar nasihat Abu Nawas. Mungkin aku masih menjadi orang yang keras kepala, dan mungkin kita tidak akan memiliki kebahagiaan seperti sekarang." Istrinya tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. "Dan aku sering berpikir," jawabnya pelan, "apa jadinya jika aku tidak bersabar? Jika aku menyerah saat itu, mungkin kita tidak akan sampai di titik ini. Allah begitu baik kepada kita, memberikan Abu Nawas untuk membuka jalan bagi kita." Dalam percakapan itu, keduanya menyadari betapa setiap langkah yang mereka lalui, baik pahit maupun manis, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Mereka belajar bahwa kesulitan adalah cara Allah menguji iman, dan kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat yang lebih besar. Hari-hari terus berlalu, dan usia mereka semakin senja. Hingga pada suatu hari, sang suami jatuh sakit. Kondisinya melemah, dan ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Namun, ia tetap bersyukur karena dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Istrinya setia merawatnya dengan penuh kasih, tidak pernah mengeluh, bahkan di tengah keletihan. Anak-anak mereka, yang kini telah dewasa, datang bergantian untuk menemani dan mendoakan. Di hari-hari terakhirnya, sang suami memanggil istrinya dan anak-anaknya ke sisinya. Dengan suara yang lemah namun penuh makna, ia berkata, "Jika aku pergi nanti, jangan pernah lupa untuk terus bersyukur kepada Allah. Jadilah keluarga yang selalu menjaga cinta, kasih sayang, dan iman. Apa yang kita miliki hari ini adalah amanah, dan kalian harus meneruskannya." Sang istri menahan air mata, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Aku akan menjaga keluarga ini, seperti yang selalu kau lakukan selama ini," bisiknya penuh haru. Beberapa hari kemudian, sang suami menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, dikelilingi oleh istri dan anak-anaknya. Suasana haru menyelimuti rumah itu, namun ada juga rasa damai yang mendalam. Mereka tahu, sang suami telah kembali kepada Allah setelah menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan, perubahan, dan keberkahan. Istrinya, meskipun kehilangan pendamping hidupnya, tetap tegar. Ia melanjutkan apa yang telah mereka bangun bersama, menguatkan anak-anaknya, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka pegang teguh tetap hidup. Setiap kali ia merasa rindu kepada suaminya, ia selalu mengingat senyumnya di hari-hari terakhir dan kata-kata bijaknya yang penuh hikmah. Beberapa tahun kemudian, sang istri pun dipanggil oleh Allah. Kepergiannya meninggalkan kenangan manis bagi banyak orang. Tetangga, sahabat, dan bahkan mereka yang hanya sekali bertemu dengannya datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Semua sepakat bahwa ia adalah sosok yang telah menjalani hidup dengan penuh kesabaran, cinta, dan keikhlasan. Anak-anak mereka, yang kini sudah memiliki keluarga masing-masing, melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh orang tua mereka. Mereka menjaga tradisi keluarga, terus membuka rumah mereka sebagai tempat belajar dan berbagi. Rumah yang dulu menjadi saksi perubahan besar itu tetap hidup sebagai simbol cinta, iman, dan pengabdian kepada Allah. Dan nama Abu Nawas, meskipun telah lama tiada, tetap dikenang dalam doa-doa mereka.
Mereka sering menceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka tentang bagaimana nasihat Abu Nawas mengubah jalan hidup keluarga mereka. Jika bukan karena kebijaksanaan dan kelembutannya, kata salah seorang anak mereka suatu hari, mungkin kami tidak akan pernah menjadi keluarga seperti sekarang. Generasi demi generasi terus berlalu, namun kisah pasangan itu dan peran Abu Nawas tetap hidup, menjadi teladan bagi siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap cobaan adalah jalan menuju rahmat, dan bahwa dengan sabar, syukur, dan doa, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kini, kisah itu menjadi inspirasi bagi banyak keluarga, membuktikan bahwa cinta, iman, dan nasihat yang bijaksana dapat mengubah hidup siapa saja. Nasihat Abu Nawas untuk istri yang merasa tidak dihargai. Pada suatu hari, seorang wanita datang kepada Abu Nawas dengan wajah yang penuh duka. Wanita itu adalah istri seorang pedagang kaya, tetapi meski hidup berkecukupan, ia merasa hidupnya hampa. Ia merasa bahwa semua usahanya dalam mengurus rumah tangga, menjaga anak-anak, dan melayani suaminya tidak dihargai. Ia merasa diabaikan dan tidak mendapatkan kasih sayang yang layak dari suaminya. Dengan penuh kesedihan, ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku datang kepadamu karena hatiku teramat pedih. Suamiku tidak pernah menghargai apa yang aku lakukan. Aku lelah mencurahkan seluruh tenagaku untuk keluarga ini, tapi dia tidak pernah memujiku atau menunjukkan rasa terima kasihnya. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas mendengar keluhan wanita itu dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan dan memandang wanita itu dengan tatapan penuh kasih sayang. "Saudariku," kata Abu Nawas lembut, "setiap manusia memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan ini. Apa yang kau rasakan adalah hal yang wajar, karena hati manusia memang selalu menginginkan pengakuan atas segala usaha yang dilakukan. Namun, ada sebuah rahasia besar dalam hidup yang perlu kau pahami agar hatimu tenang." Wanita itu menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Ia ingin sekali mendengar nasihat yang dapat meredakan rasa sakit hatinya. Abu Nawas melanjutkan, "Ketahuilah, saudariku, bahwa pengakuan dan penghargaan yang sejati tidak selalu datang dari manusia. Seringkali manusia lupa untuk mengucapkan terima kasih, bahkan kepada orang yang paling berjasa dalam hidup mereka. Namun, Allah tidak pernah lalai. Setiap tetes keringat yang kau keluarkan, setiap malam yang kau habiskan dengan begadang demi anak-anakmu, setiap masakan yang kau sajikan dengan cinta, semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya." Wanita itu terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. "Tapi, wahai Abu Nawas," tanyanya lirih, "bagaimana aku bisa merasa cukup dengan penghargaan dari Allah saja, sementara aku tetap harus menghadapi suamiku setiap hari yang seolah tidak peduli?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Saudariku, rasa cukup itu datang dari hati yang bersyukur. Aku ingin kau melakukan sesuatu mulai hari ini. Setiap kali kau merasa tidak dihargai oleh suamimu, ingatlah bahwa Allah lah yang paling berhak memberikan penghargaan atas semua usahamu. Lakukan segala sesuatu dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari suamimu. Ketika hatimu ikhlas, kau akan merasakan kedamaian yang luar biasa." Kemudian Abu Nawas mengajaknya untuk memahami sebuah perumpamaan. Bayangkan ada seorang pelukis yang melukis sebuah karya seni yang indah. Jika ia terus-menerus berharap semua orang memuji lukisannya, ia akan kecewa, karena tidak semua orang akan mengerti keindahan yang ia ciptakan. Namun, jika ia melukis karena cinta dan niat untuk mengungkapkan jiwanya, maka ia akan merasa bahagia tanpa peduli dengan apa kata orang. Begitu pula dengan hidupmu, saudariku. Jadilah seperti pelukis itu. Lakukan semua yang kau lakukan karena cinta kepada Allah, maka kau tidak akan merasa kehilangan penghargaan manusia. Wanita itu mengangguk pelan. Kata-kata Abu Nawas mulai masuk ke dalam hatinya. Namun, ia tetap bertanya, "Bagaimana jika aku tetap merasa sedih, wahai Abu Nawas? Karena bagaimanapun, aku hanyalah manusia biasa yang kadang membutuhkan perhatian." Abu Nawas tersenyum lagi. "Itu wajar, saudariku. Tidak ada manusia yang sempurna dalam keikhlasan. Namun, setiap kali kesedihan itu datang, berdoalah kepada Allah. Ceritakan segala keluhanmu kepadanya, karena dia adalah pendengar terbaik. Selain itu, cobalah untuk berbicara dengan suamimu. Jelaskan apa yang kau rasakan, tapi lakukan dengan lembut, tanpa menyalahkan. Kadang-kadang, manusia hanya butuh diingatkan, karena mereka tidak menyadari apa yang mereka abaikan." Wanita itu menghela napas panjang. Ia merasa lebih ringan setelah mendengar nasihat dari Abu Nawas. Ia berterima kasih dengan tulus kepada Abu Nawas, lalu pulang ke rumahnya dengan hati yang lebih tenang.
Ia mulai mencoba menjalani nasihat Abu Nawas, melakukan semua pekerjaannya dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Setiap kali hatinya merasa sedih, ia mengingat bahwa Allah selalu melihat usahanya dan bahwa pahalanya jauh lebih besar daripada penghargaan manusia. Beberapa waktu kemudian, wanita itu kembali menemui Abu Nawas dengan senyuman di wajahnya. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku telah mencoba mengikuti nasihatmu, dan hatiku kini jauh lebih tenang. Suamiku memang belum banyak berubah, tapi aku merasa lebih kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih atas hikmah yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Alhamdulillah, saudariku, ingatlah selalu, bahwa dalam hidup ini, yang terpenting adalah hubunganmu dengan Allah. Jika hubungan itu baik, maka hatimu akan selalu menemukan ketenangan, meski dunia tidak selalu sesuai dengan harapanmu." Wanita itu terdiam sejenak, merenungkan lebih dalam apa yang dikatakan Abu Nawas. Ia merasa telah menemukan secercah ketenangan, namun masih ada satu hal yang ingin ia tanyakan. Dengan suara yang sedikit ragu, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah aku salah jika sesekali berharap suamiku berubah? Aku tahu aku harus ikhlas, tapi tidakkah aku berhak menginginkan kebahagiaan bersama suami yang lebih memahami?" Abu Nawas mengangguk perlahan, memahami kegelisahan wanita itu. "Saudariku," katanya dengan nada lembut, "berharap itu tidak salah, bahkan itu manusiawi. Namun, perlu kau pahami bahwa perubahan seseorang tidak selalu bisa kita kendalikan. Hati manusia berada di tangan Allah, dan hanya Dia yang mampu membolak-balikannya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan memberikan teladan. Berdoalah kepada Allah, mintalah dengan sepenuh hati agar Dia melunakkan hati suamimu. Namun, jangan lupa untuk memperbaiki dirimu sendiri, karena perubahan yang dimulai dari diri sendiri seringkali menginspirasi orang lain untuk berubah juga." Wanita itu tertegun mendengar nasihat tersebut. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus pada kekurangan suaminya, tanpa memikirkan apakah dirinya sudah menjadi istri yang benar-benar baik menurut ajaran Islam. "Wahai Abu Nawas," ujarnya dengan air mata yang mulai mengalir, "aku merasa malu kepada Allah. Selama ini aku hanya mengeluhkan sikap suamiku, tetapi aku lupa untuk introspeksi. Aku akan mencoba menjadi lebih baik, seperti yang kau katakan." Abu Nawas tersenyum penuh kehangatan. "Itulah jalan yang benar, saudariku. Ingatlah, kehidupan rumah tangga adalah ladang amal yang besar. Setiap kesabaran yang kau tanam, setiap pengorbanan yang kau lakukan, semuanya adalah benih-benih pahala yang akan kau tuai di akhirat kelak. Jangan pernah merasa usahamu sia-sia, karena Allah Maha Melihat dan Maha Menghargai." Setelah berbincang cukup lama, wanita itu pun pamit dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia mulai mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Setiap hari ia bangun dengan niat baru, menjalani hidup sebagai istri yang ikhlas, penuh cinta, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga mulai berbicara dengan suaminya dengan lebih lembut, mengungkapkan perasaannya tanpa menyalahkan. Awalnya, suaminya terlihat acuh, tetapi lambat laun, ia mulai menyadari perubahan dalam sikap istrinya. Suaminya yang sebelumnya jarang memberikan perhatian, mulai melirik istrinya dengan tatapan berbeda. Ia melihat bagaimana istrinya selalu tersenyum meski tugas-tugas rumah tangga begitu banyak. Ia menyaksikan bagaimana istrinya mengurus anak-anak dengan sabar dan penuh kasih sayang, tanpa mengeluh. Suami itu mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, rasa syukur. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, suami itu mendekati istrinya. "Wahai istriku," katanya dengan suara pelan, "aku menyadari sesuatu yang selama ini aku abaikan. Kau adalah wanita yang luar biasa. Aku telah lalai untuk menghargai semua yang kau lakukan untuk keluarga ini. Aku memohon maaf atas sikapku selama ini." Istri itu terkejut mendengar kata-kata suaminya. Hatinya terasa hangat, dan air matanya pun mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak menyangka bahwa perubahan kecil yang ia mulai dari dirinya sendiri mampu menyentuh hati suaminya. "Alhamdulillah," katanya lirih, "aku tidak menginginkan apa-apa darimu selain keberkahan dari Allah. Jika kau mau berubah menjadi lebih baik, itu adalah anugerah yang luar biasa bagiku." Malam itu menjadi awal yang baru bagi rumah tangga mereka. Suami istri itu mulai membangun hubungan yang lebih baik, saling menghargai, dan saling mendukung dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa kunci kebahagiaan rumah tangga bukanlah kesempurnaan, melainkan rasa syukur, saling memahami, dan keikhlasan untuk menerima satu sama lain. Kisah ini tersebar ke kalangan tetangga mereka, dan banyak yang kagum dengan perubahan pasangan tersebut. Mereka sering bertanya kepada wanita itu apa yang telah ia lakukan sehingga suaminya bisa berubah.
Dengan rendah hati, ia selalu menjawab, semua ini berkat nasihat Abu Nawas yang membuatku sadar bahwa penghargaan manusia hanyalah bonus. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha ikhlas dan mencari ridha Allah. Namun, wanita itu tidak berhenti di situ. Ia mulai mengajak teman-temannya untuk belajar bersama, membahas kitab-kitab Islam, dan memperbaiki diri. Ia selalu mengingatkan, kita tidak bisa memaksa orang lain berubah, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Insya Allah, perubahan kecil itu akan membawa keberkahan yang besar. Di suatu waktu, wanita itu kembali menemui Abu Nawas untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Wahai Abu Nawas, katanya dengan senyum penuh kebahagiaan, nasihatmu telah mengubah hidupku. Aku tidak hanya merasa lebih damai, tetapi rumah tanggaku kini dipenuhi cinta dan keberkahan. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, segala puji hanya bagi Allah, saudariku. Kebahagiaan yang kau rasakan adalah buah dari ikhlas dan usahamu sendiri. Ingatlah selalu, bahwa jalan menuju kebahagiaan bukanlah dengan mengharapkan kesempurnaan orang lain, melainkan dengan memperbaiki diri dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Kisah wanita itu menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya. Dari rasa sakit dan kesedihan, ia menemukan jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Dan semua itu dimulai dari nasihat sederhana Abu Nawas yang mengajarkan arti ikhlas dan syukur dalam menjalani hidup. Setelah pertemuan terakhir dengan Abu Nawas, wanita itu pulang dengan hati yang benar-benar dipenuhi rasa syukur. Ia mulai menjalani kehidupan rumah tangganya dengan pola pikir yang berbeda. Ia tidak lagi melihat kekurangan suaminya sebagai sumber kesedihan, melainkan sebagai peluang untuk menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan ketulusan. Sebaliknya, ia juga semakin sadar untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala keluh kesah yang dulu pernah ia lontarkan. Wanita itu mulai rutin bangun lebih awal, menyambut pagi dengan doa dan sujud yang khusyuk. Dalam doa-doanya, ia selalu meminta kepada Allah agar keluarganya diberikan keberkahan, suaminya diberi hidayah, dan hatinya sendiri diberi kekuatan untuk terus sabar. Ia juga mulai menanamkan kebiasaan baru di dalam rumah, seperti membaca Al-Quran bersama anak-anaknya dan mengajarkan mereka adab-adab Islami. Hari demi hari berlalu, dan perubahan kecil itu mulai menunjukkan hasilnya. Suaminya, yang dulu sering pulang dengan wajah lelah dan penuh keluhan, mulai merasa rumahnya adalah tempat terbaik untuk mencari ketenangan. Setiap kali ia pulang, ia disambut dengan senyum tulus istrinya dan tawa riang anak-anaknya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam atmosfer rumah mereka, sesuatu yang dulu ia abaikan, cinta dan kedamaian. Pada suatu malam yang sejuk, setelah makan malam selesai, suami itu duduk di ruang tamu bersama istrinya. Anak-anak mereka sudah tidur, dan hanya ada mereka berdua yang menikmati keheningan malam. Dengan suara yang agak serak karena rasa haru, suaminya memulai pembicaraan, wahai istriku, selama ini aku tidak pernah bertanya, tapi kini aku ingin tahu. Apa yang membuatmu tetap bersabar selama ini? Apa yang membuatmu bertahan meski aku sering mengabaikanmu? Istri itu menatap suaminya dengan lembut. Ia tersenyum kecil sebelum menjawab, karena aku tahu, segala sesuatu yang aku lakukan bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Allah. Aku tahu, Allah mencatat setiap usaha kecilku, bahkan air mataku. Aku percaya bahwa di balik setiap ujian, Allah selalu menyiapkan pahala yang besar. Dan aku juga percaya, jika aku berbuat baik kepadamu, maka itu adalah cara terbaik untuk mendekatkan diriku kepadanya. Mendengar jawaban itu, suaminya terdiam. Kata-kata istrinya seperti menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia merasa malu kepada dirinya sendiri, karena selama ini ia begitu lalai dalam menjalankan perannya sebagai suami. Aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara bergetar. Selama ini aku sibuk dengan urusan dunia, tapi aku lupa bahwa kebahagiaan sejati ada di sini, di rumah, bersama istri dan anak-anakku. Sejak malam itu, suami istri tersebut sepakat untuk memulai lembaran baru dalam rumah tangga mereka. Suaminya mulai ikut dalam kegiatan yang istrinya lakukan, seperti membaca Al-Quran bersama anak-anak, menghadiri majelis ilmu, dan saling berbagi cerita sebelum tidur. Ia juga mulai bekerja dengan semangat baru, menyadari bahwa setiap rupiah yang ia bawa pulang adalah untuk keluarganya yang telah Allah amanahkan kepadanya. Di sisi lain, istri itu tetap istiqomah dalam perubahannya. Ia tidak berpuas diri hanya karena suaminya mulai berubah, tetapi terus berusaha memperbaiki diri. Ia bahkan mulai membantu para tetangga yang membutuhkan, berbagi pengalaman hidupnya dengan mereka yang memiliki masalah serupa. Banyak wanita lain yang datang kepadanya, meminta nasihat bagaimana menghadapi ujian rumah tangga.
Ia selalu menjawab dengan satu kalimat yang kini menjadi prinsip hidupnya, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusanmu. Suatu hari, pasangan tersebut memutuskan untuk bertemu kembali dengan Abu Nawas. Kali ini, mereka ingin mengucapkan terima kasih secara langsung atas nasihat-nasihat bijaknya yang telah mengubah kehidupan mereka. Ketika mereka tiba di rumah Abu Nawas, mereka disambut dengan senyum hangat oleh pria bijak itu. "Wahai Abu Nawas," kata suami itu dengan penuh hormat, "aku datang ke sini bersama istriku untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyentuh hati istriku, dan melalui perubahannya, aku pun tersadarkan. Kini rumah tangga kami lebih damai, dan aku merasa lebih dekat kepada Allah." Abu Nawas tersenyum bijak. "Segala puji hanya milik Allah," jawabnya. "Aku hanyalah perantara. Ingatlah, wahai saudaraku, bahwa perjalanan menuju kebahagiaan rumah tangga tidak pernah berhenti. Setiap hari adalah ujian baru, dan setiap ujian adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selama kalian berdua saling mendukung dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam ketaatan, insya Allah kebahagiaan akan selalu bersama kalian." Kata-kata Abu Nawas menjadi penyemangat baru bagi pasangan itu. Mereka pulang dengan hati yang penuh keimanan, bertekad untuk terus memperbaiki diri dan menjalani rumah tangga yang diberkahi Allah. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampung mereka, bahkan hingga tersebar ke wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka menjadi semakin kokoh. Anak-anak mereka tumbuh dengan akhlak yang baik, mengikuti teladan kedua orang tuanya. Pasangan itu pun semakin aktif dalam dakwah, menyampaikan pengalaman hidup mereka kepada siapapun yang membutuhkan motivasi. Dan setiap kali mereka menceritakan perjalanan mereka, nama Abu Nawas selalu disebut sebagai sosok yang berjasa memberikan pencerahan di saat mereka hampir menyerah. Kisah ini menunjukkan bahwa dalam setiap ujian kehidupan, selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan bagi hambanya yang bersabar dan ikhlas. Dan nasihat sederhana dari seorang bijak seperti Abu Nawas dapat menjadi lentera yang menerangi jalan seseorang menuju kebahagiaan yang hakiki. Kisah pasangan itu terus menjadi pembelajaran yang berharga tidak hanya untuk keluarga mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Rumah mereka perlahan berubah menjadi tempat berkumpul yang penuh berkah. Setiap pekan, mereka mengadakan majelis kecil di rumah, di mana para tetangga diundang untuk berbagi cerita, mencari solusi bersama atas permasalahan hidup, dan belajar ilmu agama. Suaminya yang dulu acuh kini menjadi salah satu pembicara yang aktif, memberikan pandangannya tentang bagaimana seorang kepala keluarga seharusnya bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Ia seringkali menceritakan kesalahannya di masa lalu sebagai contoh agar orang lain tidak mengulangi hal yang sama. "Kita sering lupa," katanya dalam sebuah pertemuan, "bahwa istri bukan hanya pendamping, tapi juga amanah. Apa yang kita lakukan terhadap mereka, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak." Di sisi lain, istrinya menjadi figur yang dihormati oleh para wanita di kampung itu. Ia dikenal sebagai wanita yang sabar, bijak, dan penuh kasih. Banyak wanita yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik soal rumah tangga, mendidik anak, atau sekadar mencari teman bicara. Dalam setiap pertemuan, ia selalu mengingatkan satu hal penting, jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa doa kalian sia-sia. Karena Allah tidak pernah tidur, dan Dia selalu mendengar. Dalam salah satu majelis yang diadakan di rumah mereka, Abu Nawas tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Kehadirannya disambut dengan sukacita oleh pasangan itu dan para tetangga. Mereka semua duduk dengan khusyuk mendengarkan petua Abu Nawas, yang selalu mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Kali ini, Abu Nawas berbicara tentang pentingnya rasa syukur. "Wahai saudara-saudaraku," ujar Abu Nawas, "tidak ada yang lebih menenangkan jiwa selain rasa syukur. Orang yang bersyukur tidak akan merasa kekurangan, meskipun ia hidup dalam keterbatasan. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa tidak cukup, sekalipun ia memiliki segunung harta. Dalam rumah tangga, rasa syukur itu ibarat pelita. Ia menerangi jalan, bahkan ketika semuanya tampak gelap." Setelah itu, Abu Nawas memandang langsung ke arah pasangan tersebut. "Aku sangat bangga dengan kalian," katanya dengan senyum lembut. "Kalian telah membuktikan bahwa setiap ujian, sebesar apapun, dapat diatasi dengan sabar dan syukur. Dan yang lebih penting, kalian telah menjadi contoh bagi banyak orang. Ingatlah, kebaikan yang kalian lakukan akan terus mengalir sebagai pahala, selama ada orang yang mengambil pelajaran dari kisah kalian." Pasangan itu tersenyum haru. Kehadiran Abu Nawas hari itu seperti melengkapi perjalanan panjang mereka menuju kehidupan yang lebih baik.
Mereka merasa, nasihat yang pernah Abu Nawas berikan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah petunjuk yang benar-benar telah mengubah hidup mereka. Waktu pun terus berjalan, anak-anak pasangan tersebut tumbuh besar, dan mereka membawa warisan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Salah satu anak mereka, yang paling tua, bahkan menjadi seorang ulama yang dihormati di daerah itu. Ketika ditanya apa yang menjadi inspirasinya untuk mendalami ilmu agama, ia selalu menjawab, dari ibu dan ayahku. Mereka adalah cermin kesabaran dan keikhlasan. Dan aku tidak akan melupakan bagaimana nasihat seorang bijak bernama Abu Nawas telah mengubah keluarga kami. Di usia senja, pasangan itu hidup dengan damai dan bahagia. Mereka seringkali mengingat masa-masa sulit yang pernah mereka alami, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa syukur. Mereka memahami bahwa setiap cobaan yang Allah berikan memiliki hikmah yang sangat besar, meskipun kadang sulit untuk dilihat pada awalnya. Mereka juga terus menjalin hubungan dengan Abu Nawas, yang meskipun semakin tua, tetap menjadi sosok yang penuh hikmah dan kebaikan. Pada suatu hari, ketika pasangan itu mengunjungi Abu Nawas untuk terakhir kalinya, mereka menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam. Dengan suara lirih, Abu Nawas berkata, hidup ini seperti perjalanan di padang pasir. Kita kadang merasa haus, kadang merasa tersesat. Tapi selama kita berpegang pada petunjuk Allah, kita tidak akan pernah kehilangan arah. Dan kalian telah membuktikan bahwa dengan sabar, syukur, dan doa, setiap perjalanan akan berakhir di oase yang penuh berkah. Pasangan itu pulang dengan hati yang semakin penuh cinta kepada Allah. Hingga akhir hayat mereka, kisah ini terus dikenal oleh banyak orang sebagai pelajaran tentang bagaimana rumah tangga bisa menjadi ladang pahala dan jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dan nama Abu Nawas tetap harum sebagai seorang bijak yang dengan kata-katanya mampu mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Pasangan itu terus menjalani hidup dengan penuh berkah dan rasa syukur. Rumah mereka tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah pusat kebijaksanaan yang selalu terbuka untuk siapa saja yang membutuhkan bimbingan atau dukungan. Para tetangga sering datang untuk mendiskusikan masalah mereka, mulai dari urusan keluarga hingga persoalan kehidupan sehari-hari. Pasangan tersebut, dengan pengalaman yang mereka miliki, menjadi tempat bertanya yang diandalkan banyak orang. Suaminya, yang dulunya bersikap acuh dan kaku, kini dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bijaksana. Dalam setiap pertemuan, ia selalu mengingatkan para suami untuk menghargai istri mereka. Istri kita adalah pelita dalam rumah, ujarnya suatu hari dalam sebuah pertemuan. Jika kita padamkan pelita itu dengan kata-kata kasar atau sikap tidak peduli, rumah kita akan gelap. Tapi jika kita jaga cahayanya dengan kasih sayang, rumah kita akan selalu terang, bahkan di saat-saat tersulit. Sementara itu, istrinya tumbuh menjadi sosok panutan bagi kaum perempuan. Ia sering mengajarkan para wanita untuk tetap menjaga harga diri dan keimanan mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam rumah tangga. Kunci dari rumah tangga yang kokoh adalah doa, katanya kepada sekelompok ibu-ibu muda suatu hari. Doa adalah senjata yang paling kuat. Tidak ada hati yang tidak bisa dilembutkan oleh Allah jika kita memohon dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, seorang wanita muda datang kepada mereka dengan wajah penuh kesedihan. Ia baru saja menikah, namun sudah merasa suaminya tidak peduli dan tidak menghargainya. Dengan penuh kesabaran, pasangan itu mendengarkan ceritanya. Setelah selesai, sang istri memberikan nasihat yang ia pelajari dari pengalamannya. Sendiri, jangan pernah lelah berbicara kepada suamimu dengan hati yang lembut, katanya. Kadang mereka tidak menyadari kesalahan mereka karena tidak diberitahu. Tapi yang terpenting, mintalah kekuatan kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik penolong. Suami dari wanita muda itu pun kemudian diundang oleh suami pasangan tersebut. Mereka duduk bersama, berbicara dari hati ke hati. Sang suami memberikan nasihat dengan penuh hikmah, tanpa menghakimi. Ia menceritakan bagaimana dirinya dahulu pernah melakukan kesalahan yang sama, dan bagaimana ia belajar untuk berubah. Jangan biarkan kesibukan dunia membuatmu lupa pada keluargamu, katanya. Harta, pekerjaan, semua itu penting. Tapi apa artinya jika rumahmu hancur? Keluarga adalah tempatmu kembali, tempat di mana kau seharusnya merasa paling damai. Wanita muda itu dan suaminya pulang dengan hati yang lebih ringan. Mereka mulai menerapkan nasihat yang diberikan oleh pasangan tersebut. Perlahan, hubungan mereka membaik, dan mereka menjadi pasangan yang lebih harmonis. Kisah ini menyebar di kalangan tetangga, menambah keyakinan mereka bahwa pasangan itu adalah berkah bagi komunitas mereka. Abu Nawas, yang sesekali masih mengunjungi mereka, merasa bangga melihat perubahan besar yang terjadi.
Ia sering menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah karena telah menjadikan nasihat sederhana yang ia berikan sebagai sarana untuk kebaikan yang meluas. Dalam salah satu kunjungannya, Abu Nawas memberikan pesan mendalam kepada pasangan itu. "Apa yang kalian lakukan di sini adalah dakwah dalam bentuk tindakan," katanya. "Kalian tidak hanya berbicara, tetapi menunjukkan melalui perbuatan bagaimana Islam mengajarkan cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Jangan pernah berhenti, karena ini adalah ladang pahala yang terus tumbuh." Kisah ini tidak berhenti di situ. Anak-anak pasangan tersebut, yang tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan iman, meneruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua mereka. Anak tertua menjadi seorang ulama, anak kedua menjadi pengusaha yang dermawan, dan anak-anak lainnya memilih berbagai jalan yang penuh keberkahan. Mereka semua membawa pesan yang sama, pentingnya menghargai keluarga, bersyukur dalam segala keadaan, dan selalu bergantung kepada Allah. Di akhir hayat mereka, pasangan tersebut dikenang sebagai sosok yang meninggalkan jejak kebaikan yang mendalam. Tidak ada yang melupakan bagaimana mereka, dengan segala kelemahan manusiawi yang mereka miliki, mampu mengubah diri dan lingkungan mereka menjadi lebih baik. Bahkan setelah mereka tiada, rumah mereka tetap menjadi tempat yang penuh berkah. Anak-anak mereka menjadikannya sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, meneruskan warisan kebaikan yang diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Dan Abu Nawas, meskipun telah tiada, tetap dikenang sebagai tokoh bijak yang nasihatnya mampu mengubah kehidupan banyak orang. Kata-katanya yang penuh hikmah tetap hidup di hati mereka yang pernah mendengarnya, menjadi petunjuk bagi siapa saja yang mencari jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah bertahun-tahun berlalu, pasangan itu telah menjalani masa tua mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka menyaksikan anak-anak mereka tumbuh menjadi sosok-sosok yang membawa manfaat bagi masyarakat, meneruskan nilai-nilai yang telah mereka tanamkan sejak dini. Setiap hari mereka menghabiskan waktu dengan bercengkrama, mengulang kisah-kisah masa lalu, serta memanjatkan doa untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Rumah mereka, yang dulu sederhana, kini telah menjadi pusat ilmu dan hikmah yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dan mencari solusi atas masalah hidup. Pada suatu sore yang tenang, di mana matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, pasangan itu duduk di beranda rumah mereka, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Sang suami, dengan pandangan yang jauh menatap langit, berkata kepada istrinya, "Aku sering berpikir, apa jadinya hidup kita kalau saat itu aku tidak mendengar nasihat Abu Nawas. Mungkin aku masih menjadi orang yang keras kepala, dan mungkin kita tidak akan memiliki kebahagiaan seperti sekarang." Istrinya tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. "Dan aku sering berpikir," jawabnya pelan, "apa jadinya jika aku tidak bersabar? Jika aku menyerah saat itu, mungkin kita tidak akan sampai di titik ini. Allah begitu baik kepada kita, memberikan Abu Nawas untuk membuka jalan bagi kita." Dalam percakapan itu, keduanya menyadari betapa setiap langkah yang mereka lalui, baik pahit maupun manis, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Mereka belajar bahwa kesulitan adalah cara Allah menguji iman, dan kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat yang lebih besar. Hari-hari terus berlalu, dan usia mereka semakin senja. Hingga pada suatu hari, sang suami jatuh sakit. Kondisinya melemah, dan ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Namun, ia tetap bersyukur karena dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Istrinya setia merawatnya dengan penuh kasih, tidak pernah mengeluh, bahkan di tengah keletihan. Anak-anak mereka, yang kini telah dewasa, datang bergantian untuk menemani dan mendoakan. Di hari-hari terakhirnya, sang suami memanggil istrinya dan anak-anaknya ke sisinya. Dengan suara yang lemah namun penuh makna, ia berkata, "Jika aku pergi nanti, jangan pernah lupa untuk terus bersyukur kepada Allah. Jadilah keluarga yang selalu menjaga cinta, kasih sayang, dan iman. Apa yang kita miliki hari ini adalah amanah, dan kalian harus meneruskannya." Sang istri menahan air mata, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Aku akan menjaga keluarga ini, seperti yang selalu kau lakukan selama ini," bisiknya penuh haru. Beberapa hari kemudian, sang suami menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang, dikelilingi oleh istri dan anak-anaknya. Suasana haru menyelimuti rumah itu, namun ada juga rasa damai yang mendalam. Mereka tahu, sang suami telah kembali kepada Allah setelah menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan, perubahan, dan keberkahan. Istrinya, meskipun kehilangan pendamping hidupnya, tetap tegar. Ia melanjutkan apa yang telah mereka bangun bersama, menguatkan anak-anaknya, dan memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka pegang teguh tetap hidup.
Setiap kali ia merasa rindu kepada suaminya, ia selalu mengingat senyumnya di hari-hari terakhir dan kata-kata bijaknya yang penuh hikmah. Beberapa tahun kemudian, sang istri pun dipanggil oleh Allah. Kepergiannya meninggalkan kenangan manis bagi banyak orang. Tetangga, sahabat, dan bahkan mereka yang hanya sekali bertemu dengannya datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Semua sepakat bahwa ia adalah sosok yang telah menjalani hidup dengan penuh kesabaran, cinta, dan keikhlasan. Anak-anak mereka, yang kini sudah memiliki keluarga masing-masing, melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh orang tua mereka. Mereka menjaga tradisi keluarga, terus membuka rumah mereka sebagai tempat belajar dan berbagi. Rumah yang dulu menjadi saksi perubahan besar itu tetap hidup sebagai simbol cinta, iman, dan pengabdian kepada Allah. Dan nama Abu Nawas, meskipun telah lama tiada, tetap dikenang dalam doa-doa mereka. Mereka sering menceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka tentang bagaimana nasihat Abu Nawas mengubah jalan hidup keluarga mereka. Jika bukan karena kebijaksanaan dan kelembutannya, kata salah seorang anak mereka suatu hari, mungkin kami tidak akan pernah menjadi keluarga seperti sekarang. Generasi demi generasi terus berlalu, namun kisah pasangan itu dan peran Abu Nawas tetap hidup, menjadi teladan bagi siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap cobaan adalah jalan menuju rahmat, dan bahwa dengan sabar, syukur, dan doa, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kini, kisah itu menjadi inspirasi bagi banyak keluarga, membuktikan bahwa cinta, iman, dan nasihat yang bijaksana dapat mengubah hidup siapa saja.